Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menampilkan video edukasi dari materi kami yaitu isolasi sosial. Selamat menyimak. Nah, anggota kelompok kami ada Asmaul Husna, Dela Divanashira, Melia Eka Putri, Novia Mardiani, Rina Rahmawati, Rizka Nurhani Nintias, Nayu Anissa Putri, Yuni Selvina Kobos, Yesi Osinta Jaijan, Yunita Frida Haubenu. Selanjutnya yaitu definisi isolasi sosial. Apa sih isolasi sosial itu? Di sini isolasi sosial berhubungan dengan ODGJ, orang dengan gangguan jiwa, bukan isolasi sosial di masa pandemi ini. Nah, isolasi sosial adalah keadaan di mana individu mengalami penurunan atau bahkan sama sekali tidak mampu berinteraksi dengan orang lain di sekitarnya. Di sini, klien mungkin merasa ditolak, tidak diterima, kesepian, dan tidak mampu membina hubungan yang berarti dengan orang lain. Isolasi sosial merupakan upaya klien untuk menghindari interaksi dengan orang lain, menghindari hubungan dengan orang lain, maupun komunikasi dengan orang lain. Selanjutnya yaitu etiologi. Apa saja sih faktor-faktor orang-orang yang menarik diri dari lingkungan sosialnya? Nah, ada dua faktor yaitu faktor predisposisi dan faktor presipitasi. Faktor predisposisi atau faktor pendukung ini ada 4 faktor. Yang pertama yaitu faktor pengembangan. Faktor pengembangan di sini yaitu pengalaman individu menjalin hubungan dengan orang lain seperti keluarga, lingkungan, ataupun teman-teman di sekitarnya. Contohnya, kurangnya kasih sayang dari ibu atau keluarga bisa membuatnya tidak nyaman yang dapat membuat orang tersebut isolasi sosial. Kemudian faktor komunikasi dalam keluarga. Jika ada masalah komunikasi ataupun kurangnya komunikasi akan menimbulkan ketidakjelasan di antara anggota keluarga, tidak memiliki sepemahaman yang sama, kemudian tidak memiliki visi misi yang sama antar keluarga. Kemudian faktor sosial budaya. Faktor sosial budaya contohnya adanya norma-norma yang salah yang dianut oleh keluarga. Contohnya orang tersebut mengasingkan diri karena adanya pembulian ataupun body shaming. Selanjutnya yaitu faktor biologis. Faktor biologis di sini ada faktor genetik. Insiden tertinggi pada skizofrenia, misal ditemukan pada keluarga dengan riwayat anggota keluarganya menderita skizofrenia. Yang kedua yaitu faktor presipitasi, yaitu faktor pencetus. Ada faktor eksternal, contohnya stresor sosial budaya. Kemudian faktor internal, contohnya stresor psikologi seperti kecemasan berkepanjangan yang individu tersebut tidak bisa mengatasi. Kemudian ada perilaku. Contoh perilaku isolasi sosial yaitu adanya kurang sopan, apatis, dan kurang peka. Terakhir yaitu rentang respon. Rentang respon di sini dibagi menjadi 2 yaitu adaptif dan maladaptif. Adaptif yaitu individu dapat menyelesaikan dengan cara yang diterima oleh norma agama ataupun masyarakat. Contohnya yaitu menyendiri. Tapi menyendiri di sini dengan artian baik. Dengan menyendiri maka orang tersebut akan introspeksi diri guna untuk menentukan rencana selanjutnya. Kemudian ada otonomi, kerjasama, dan saling ketergantungan. Kalau maladaptif yaitu respon individu dalam menyelesaikan masalah bertentangan dengan norma agama dan masyarakat. Contohnya itu manipulasi, impulsif, dan narsisme. Salah satu gangguan berhubungan sosial diantaranya isolasi sosial yang disebabkan oleh perasaan tidak berharga yang bisa dialami oleh klien dengan latar belakang yang penuh dengan permasalahan, ketegangan, dan kekecewaan. Nah, perasaan tidak berharga ini menyebabkan klien makin sulit dalam mengembangkan hubungan dengan orang lain. Akhirnya, klien menjadi regresi atau mundur, mengalami penurunan dalam aktivitas, dan kurangnya perhatian terhadap penampilan dan kebersihan diri. Ini yang dimaksud dengan defisit perawatan diri. Kemudian, klien semakin tenggelam dalam perjalanan terhadap penampilan dan tingkah laku masa lalu serta tingkah laku yang tidak sesuai dengan kenyataan, sehingga berakibat lanjut pada halusinasi.
Tanda dan gejala isolasi sosial dapat dinilai dari ungkapan pasien yang menunjukkan perasaan negatif tentang hubungan sosial dan didukung dengan data hasil observasi. Nah, data subjektif yaitu pasien mengungkapkan tentang perasaan sepinya, perasaan tidak aman, merasa bosan, dan waktu terasa lambat, kemudian ketidakmampuan berkonsentrasi, dan perasaan ditolak. Kalau data objektif, yaitu kita dapat melihat bahwa pasien banyak diam, tidak mau bicara dengan kita, kemudian menyendiri, terus tidak mau berinteraksi, tampak sedih, ekspresinya datar dan dangkal, kemudian kontak matanya juga berkurang. Selanjutnya yaitu asuhan keperawatan isolasi sosial terdiri dari 4. Yang pertama yaitu pengkajian. Di sini kita dapat melihat dari data subjektif dan data objektifnya. Kemudian diagnosa keperawatannya yaitu isolasi sosial. Setelah itu tindakan keperawatan. Kita dapat memberikan tindakan keperawatan itu kepada pasien dan keluarganya. Untuk pasien, yang pertama kita melakukan BHSP, yaitu bina hubungan saling percaya, yaitu dengan cara yang pertama mengucapkan salam terlebih dahulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi Mbak. Kemudian kita memperkenalkan diri kepada pasien. Perkenalkan, nama saya Asmaul Husna, saya senang dipanggil Husna, saya perawat di ruang mawar ini yang akan merawat Mbak. Kemudian menanyakan perasaan pasien. Selanjutnya kita buat kontrak asuhannya. Contohnya, Mbak, bagaimana kalau kita ngobrolin tentang keluarga dan teman-teman Mbak? Mau di mana kita enaknya ngobrolinnya? Bagaimana kalau di taman sana? Kemudian mau berapa lama Mbak? Bagaimana kalau 10 menit? Yang kedua yaitu menyadari penyebab isolasi sosial pasien dengan menanyakan penyebab pasien tidak ingin berinteraksi. Contohnya, Mbak, saya lihat Mbak kok ngurung di sini, tidak bermain bersama teman-teman yang lainnya. Mengapa Mbak? Begitu. Kemudian kita diskusi tentang keuntungan dan kerugian bila memiliki banyak teman. Nah, setelah pasien menjawab, kita dapat memberikan apresiasi atau pujian. Wah, benar sekali Mbak. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu melatih pasien berinteraksi dengan orang lain. Kita mengajarkan bagaimana berkenalan dengan orang lain, seperti begini loh Mbak, untuk berkenalan dengan orang lain kita sebutkan nama kita, nama panggilan yang kita sukai, asal kita, dan hobi. Contohnya, nama saya Asmaul Husna, senang dipanggil Husna, asal dari Kediri, hobinya memasak. Selanjutnya Mbak, kita dapat menanyakan orang yang diajak berkenalan, contohnya begini. Nama Mbak siapa? Senang dipanggil apa? Asalnya dari mana? Hobinya apa? Setelah itu, kita memberikan kesempatan kepada pasien untuk mempraktekannya. Setelah pasien mempraktekannya, kita dapat memberikan pujian dan apresiasi kepada pasien. Wah, bagus sekali Mbak. Coba sekali lagi dong Mbak. Yang terakhir yaitu mengajarkan pasien berinteraksi secara bertahap, berkenalan dengan orang-orang lain seperti perawat, kemudian teman-temannya. Selanjutnya yaitu tindakan keperawatan kepada keluarga. Tujuannya untuk apa? Tujuannya biar keluarga mampu merawat pasien di rumah dengan cara yang pertama menjelaskan masalah isolasi sosial, penyebabnya, kemudian sikap keluarga untuk mengatasi, pengobatannya berkelanjutan, dan tempat rujukan. Yang kedua yaitu memperagakan cara berkomunikasi dengan pasien. Setelah itu, kita memberikan kesempatan kepada keluarga untuk mempraktekkan bagaimana cara berkomunikasi dengan pasien. Yang terakhir yaitu evaluasi kemampuan pasien dan keluarga. Yang pertama, pasien dapat menunjukkan rasa percayanya pada perawat, dapat bekerja sama, kemudian mengungkapkan penyebab isolasinya, setelah itu kerugian tidak bergaul dan keuntungan bergaul, serta pasien juga dapat menunjukkan kemajuan dalam berinteraksi dengan orang lain secara bertahap. Sedangkan keluarga ikut bekerja sama merawat pasien sesuai anjuran yang kita berikan. Sekian video edukasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.
Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.